Dua dunia. Aku terduduk di rumput. Aku melihat ke sekelilingku. Aku berada di suatu tempat yang tidak ku tahu sebelumnya. Pohon-pohon berbaris rapi, terlihat menjulang tinggi. Serangga-serangga pohon terlihat menguasai dahan. Burung-burung berterbangan di atas kepalaku. Sayup-sayup, terdengar suara lolongan hewan-hewan. Sejauh mata memandang, hanya ada cahaya minim karena pohon-pohon besar menghalangi cahaya matahari. Aku tak butuh waktu lama untuk menyadari, aku terdampar di hutan belantara. Aku memilih bangkit, melangkahkan kakiku menuju... Bahkan aku tak tahu aku akan menuju kemana. Yang penting aku jalan saja. Aku berjalan melewati hewan-hewan kecil yang bersarang di sekitar hutan. Mereka terkejut melihatku. Lalu sesaat setelahnya, mereka kembali melanjutkan aktivitasnya. Aku berjalan melewati pohon-pohon yang menjulang tinggi seperti hampir menembus langit. Aku terus berjalan. Bermenit-menit aku berjalan. Aku berpikir bahwa hutan ini seram juga. Kalau tiba-tiba aku dimakan dinosaurus, gimana ya? Aku bergidik ngeri, sembari melanjutkan perjalananku. Merasa lelah berjalan, aku pun menepi. Aku duduk di salah satu dahan pohon yang patah. Aku bosan melihat sekeliling yang hanya dipenuhi rumput, pohon, ranting, daun, dan pemandangan hijau yang tak berkesudahan. Aku pun menunduk, mengayunkan kaki. Saat aku tengah bosan-bosannya, aku dikejutkan dengan tepukan di pundakku. Tuk, pundakku ditepuk oleh seseorang. Refleks, aku berdiri. Aku terkejut, mataku membola. Lebih terkejut lagi saat aku melihat siapa orang yang menepuk pundakku. Isa, kamu ngapain di sini? Tanyaku dengan mimik terkejut yang masih menempel pada wajahku. Ella, kamu juga ngapain di sini? Bukannya menjawab, ia malah mengulang pertanyaanku. Dasar plagiat, gak kreatif, dengusku dalam hati. Nggak tahu, aku tersesat di sini. Kamu sendiri ngapain? Tanyaku malas. Ia mengangkat bahu. Aku juga nggak tahu. Orang aneh, pikirku. Lengang, kami berdua sibuk berkutat dengan kesibukan sendiri. Aku sibuk mengayunkan kaki sambil melamun. Isa sudah mendudukkan dirinya di sebelahku. Lantas, ia pun ikut melamun. Tapi aku tahu, melamunnya Isa bukan sekedar melamun yang menghabiskan waktu. Menurutku, di tengah lamunannya itu, Isa sedang memikirkan banyak sesuatu yang tak pernah orang lain pikirkan sebelumnya. Sekali apa yang ia pikirkan dikemukakan, mungkin akan membuatmu berakhir membeli seabrek obat sakit kepala setelah mendengarkan penjelasan rumit yang dijelaskannya. Dengan jiwa berhati mulia, aku pun membuyarkan lamunannya dengan mengajaknya berbicara. Sa, aku memulai percakapan. Ia hanya berdehem, lantas aku melanjutkan kalimat. Pulang. Aku hanya berkata satu kata itu. Isa pun menoleh dengan wajah datarnya. Wajah datar yang menurutku begitu menyebalkan. Hah? Balasnya. Pulang, mau pulang. Aku mengulang kalimat. Ya, sana. Jawabnya. Masih dengan intonasi dan mimik yang menyebalkan. Suasana kembali lengang. Setelah Isa mengutarakan kalimat pendek dan menyebalkan itu, aku tak menjawabnya lagi. Aku hanya memutar bola mataku malas. Ih, aku merengek. Lagi-lagi, ia hanya berdehem. Kali ini, dehemannya agak panjang. Kamu tahu nggak? Aku suka kamu. Ya, Isa si nyebelin, urakan, dan aneh ini adalah orang yang aku suka. Aku lebih suka mengejek orang yang aku suka ketimbang memujinya.
Aku naksir Isa bukan tanpa alasan. Isa si pintar, lebih tepatnya jenius. Walaupun tampilannya berantakan, tapi Isa sering menolongku dan membantuku, menemaniku di masa sulit. Pokoknya, Isa adalah teman yang paling dekat denganku daripada yang lainnya. Tahu, aku juga kan suka kamu. Aku merengut, baguslah kalau begitu. Ya udah, ayo pulang, takut dicariin mama. Aku menarik lengannya bangkit. Ia berdiri, hanya berdiri di tempat. Aku menarik lengannya, berharap kakinya meloloskan satu langkah. Tapi ia hanya diam di tempatnya berdiri, tak bergerak satu senti pun. Sa, ayo pulang. Aku berseru ketus. Ia menghela nafasnya pelan. La, kalau kamu mau pulang, ya pulang. Aku diam di sini aja. Aku berdecak. Sa, apaan sih? Ayo pulang. Kuseret ya, kamu. Sungutku sembari terus menarik-narik lengannya. Sekali lagi ia berkata, La, sana pulang sendiri. Aku gak bisa ikut kamu pulang ke rumah. Duniaku di sini. Kamu kan tahu sendiri. Aku fiksi. Dunia kita beda. Aku termangu. Ingat, aku cuma fiksi. Gak nyata. Aku gak ada bareng kamu secara nyata, lah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku juga suka kamu. Lanjutnya. Perlahan tapi pasti, Isa melepas cengkeraman tanganku di lengannya pelan. Pandanganku kosong. Seketika sekitarku menghitam. Lalu setelahnya terdengar suara alarm dari indera pendengaranku. Aku terbangun dengan keringat dingin dan nafas yang terengah-engah. Sial, mimpi dengan manusia yang tidak nyata benar-benar mengejutkan. Aku terperanjat dan bangkit dari tempat tidur. Aku merasakan kakiku mengenai sesuatu yang keras. Setelah kuperiksa, ternyata itu adalah sebuah novel. Tertulis judul Matahari karya Terelie di covernya. Aku menghela nafas dan mengusap wajahku kasar.